Bersyukur banget nih pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 sekarang sudah semakin meluas ya. Gak heran sih kalau seiring dengan semakin luasnya pelaksanaan program vaksinasi COVID-19, semakin banyak juga pertanyaan diajukan tentang kemungkinan efek samping bermacam vaksin yang tersedia. Contoh efek samping yang sering menjadi perhatian nih adalah gangguan fungsi pembekuan darah. Dokter ngalamin juga nggak dok ketemu pasien-pasien yang semakin penasaran soal yang satu ini? Bahkan sampai ke lingkup keluarga sendiri, kayaknya juga pada penasaran ya. Sebenarnya sebesar apa sih resiko gangguan pembekuan darah ini bila dibandingkan dengan besarnya manfaat vaksin? Yuk simak video Alomedica kali ini untuk mendapatkan info lebih lanjut. Halo dokter, saya Dr. Rara dari Alomedica. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau vaksin COVID-19 itu bekerja dengan cara memperkenalkan komponen virus kepada tubuh penerima, supaya tubuh bisa membentuk antibodi dan menghindari derajat penyakit yang lebih parah kalau misalnya sampai terinfeksi virus penyebab COVID-19 di kemudian hari. Contoh vaksin COVID-19 yang udah cukup umum digunakan ada tipe inactivated kayak vaksin Sinovac. Terus tipe mRNA seperti vaksin Moderna dan Pfizer. Sama ada juga tipe viral vector rekombinan adenovirus seperti vaksin AstraZeneca. Dari berbagai tipe yang udah disebutkan tadi, tipe yang lebih sering dikaitkan dengan gangguan fungsi pembekuan darah adalah tipe mRNA dan rekombinan adenovirus. Kalau menurut laporan kasus sih, vaksin COVID-19 dari Pfizer dan Moderna punya resiko memicu timbulnya idiopatik trombositopenik purpura atau ITP. Sementara itu, vaksin COVID-19 dari AstraZeneca punya resiko memicu terjadinya Vaccine-Induced Thrombotic Thrombocytopenia atau VITT, yang dari penampakannya tuh bisa mirip sama heparin-induced thrombotic thrombocytopenia yang bisa muncul setelah pemberian heparin. By the way, sebelum saya jelasin lebih lanjut, kalau dokter mau baca-baca lebih lengkap terkait topik kali ini, maupun informasi lain seputar dunia kedokteran terkini yang berbahasa Indonesia dan mudah dipahami tentunya, dokter bisa nih download aplikasi Alomedica. Di aplikasi ini ada banyak banget fitur bermanfaat buat dokter-dokter di Indonesia, contohnya artikel-artikel continuing medical education terkait penyakit, obat, dan tindakan medis yang berguna banget tentunya untuk praktik sehari-hari. Terus artikelnya ada juga tuh yang ber-SKP, jadi bisa nambahin sertifikat yang dokter butuhkan. Nggak cuma itu, ada juga beragam webinar dan e-workshop ber-SKP yang bisa dokter ikutin, plus dokter bisa berdiskusi dan memperluas networking sesama sejawat dokter se-Indonesia di forum diskusi dokter Alomedica. Tuh, lengkap banget kan dok? Jadi tunggu apa lagi dok? Download aplikasi Alomedica sekarang di Google Play dan App Store. Studi terhadap vaksin COVID-19 dari Pfizer dan Moderna menunjukkan kalau manifestasi klinis yang bisa terjadi akibat trombositopenia biasanya bisa berupa peteki, memar, dan perdarahan mukosa seperti perdarahan gusi dan epistaksis. Tapi, sebagian pasien yang mengalami trombositopenia itu kebanyakan memang udah punya faktor komorbid kayak ITP, trombositopenia bawaan, dan penyakit autoimun. Sementara itu, studi terhadap vaksin COVID-19 AstraZeneca menunjukkan kalau resiko trombosis adalah sekitar 4-6 orang per 1 juta orang yang divaksinasi. Studi ini nggak menemukan peningkatan kejadian arterial, perdarahan maupun kematian kalau dibandingin sama standar nasional. Nah, jadi apa sih sebenarnya penyebab gangguan fungsi pembekuan darah pada vaksin tipe mRNA dan rekombinan adenovirus ini? Pada vaksin tipe mRNA, trombositopenia diduga terjadi karena adanya reaksi tubuh terhadap komponen RNA vaksin maupun terhadap polyethylene glycol dan komponen lain pada lapisan lipid pembawa RNA vaksin. Sementara itu, pada vaksin tipe rekombinan adenovirus, VITT diduga terjadi karena peningkatan antibodi anti-PF4.
Tapi ya, teori-teori ini masih belum dapat dipastikan dan masih terus dipelajari lebih lanjut. Oh iya, ngomong-ngomong, dokter udah subscribe channel YouTube Alomedica belum nih dok? Kalau belum, subscribe dong. Jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya biar dokter bisa dapat update pas Alomedica upload informasi kedokteran terbaru di channel ini. Kalau udah, makasih ya dok. Lalu, tata laksana seperti apa dong yang harus dokter berikan buat pasien yang mengalami gangguan fungsi pembekuan darah akibat vaksin COVID-19? Pada kasus ITP pasca vaksinasi, dokter bisa lakukan observasi di fasilitas kesehatan buat memonitor perdarahan. Pengobatan ITP dilakukan sesuai standar tata laksana ITP terkini, yaitu dengan menggunakan kortikosteroid dosis tinggi, trombopoietin reseptor agonis seperti romiplostim maupun L-Trombopak, sama rituximab. Kalau misalnya ada kondisi yang refrakter. Sementara itu, penanganan VITT bervariasi nih dok, tergantung pada letak dan derajat keparahan trombosis. Pengobatan konservatif bisa berupa pemberian kortikosteroid dosis tinggi, imunoglobulin intravena, maupun low molecular weight heparin. Sedangkan bedah endovaskular maupun dekompresi hemikraniektomi dilakukan hanya jika ada indikasi, misalnya trombus di otak. Nah, lalu gimana nih dampak gangguan pembekuan darah ini terhadap program vaksinasi COVID-19? Sampai sekarang ini sih ya, hubungan sebab akibat antara VITT ataupun ITP dengan vaksinasi COVID-19 sebenarnya belum bisa dipastikan karena datanya juga kan masih terbatas banget. Cuma memang berbagai organisasi kesehatan udah menyatakan kalau efek samping ini sebenarnya cukup jarang terjadi dan manfaat vaksinasi dinilai masih jauh lebih besar daripada resiko komplikasinya. Bahkan, manfaat vaksinasi juga dinilai lebih besar daripada resiko pada kelompok pasien dengan riwayat trombosis dan kelompok pasien yang lagi mengkonsumsi antikoagulan atau antiplatelet. Oleh karena itu, program vaksinasi COVID-19 perlu tetap dijalankan sambil disertai dengan edukasi manfaat dan resiko yang adekuat untuk calon penerima vaksin. Yuk, semangat ya dokter Indonesia! Oke, kira-kira gitu deh pembahasan tentang gangguan pembekuan darah pasca vaksinasi COVID-19 kali ini. Buat ngedapetin lebih banyak lagi info medis yang praktis dan up to date, dokter bisa download aja langsung aplikasi Alomedica di App Store dan Play Store. Thank you so much untuk yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya dok. Jadi dokter andal dalam genggaman. Salam Alomedica.